Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Ersina Velia Putri dengan NIM 2024 180 1119 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, yang pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar sastra modern. Nah teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan konsep dasar sastra modern itu sendiri? Konsep dasar sastra modern ini ada beberapa aspek penting, yaitu ada perubahan sosial dan budaya. Teori sastra modern yaitu suatu pendekatan yang berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan politik di dunia. Dalam era kemajuan teknologi, perubahan ini mempengaruhi tidak hanya penulisan sastra, tetapi juga cara pembaca dan kritikus memahami serta menginterpretasikan teks. Di dalam sastra modern ini memiliki dua fungsi, yaitu dulce et utile, yaitu karya sastra harus memberikan keindahan yang disebut dengan dulce dan manfaat yang disebut dengan utile. Keindahan ini menciptakan kesenangan bagi pembaca, sementara manfaatnya yaitu menyampaikan nilai-nilai pendidikan dan moral. Seperti dalam novel Negeri Lima Menara ini juga, yaitu kisah Alif dan teman-temannya yang menggambarkan keindahan persahabatan dan perjuangan mereka. Selain menghibur, novel ini juga mengajarkan pentingnya ketekunan dan impian dalam mencapai cita-cita, sehingga memenuhi dua fungsi ini, yaitu dulce et utile. Pada masa penjajahan kolonial dan pasca kemerdekaan, sastra memiliki fungsi yang signifikan. Yang pertama, pada masa penjajahan kolonial yaitu merefleksikan realitas sosial, yaitu karya sastra mencerminkan kehidupan masyarakat yang terjajah, seperti dalam novel Max Havelaar oleh Multatuli yang menggambarkan kesewenang-wenangan pemerintah kolonial terhadap rakyatnya. Nah, yang kedua, masa pasca kemerdekaan yaitu menggugah kesadaran nasional, yaitu sastra berfungsi untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan identitas bangsa seperti karya-karya yang menyoroti kemerdekaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Contoh karya sastra yang saya baca ini yaitu novel Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi yang menceritakan perjalanan hidup 6 remaja yang belajar di Pondok Madani, sebuah pesantren di Jawa Timur. Tokoh utamanya adalah Alif dan teman-teman si Alif ini yang berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau, dan awalnya dia terpaksa untuk masuk pesantren karena keinginan orang tuanya. Dan meskipun dia bercita-cita menjadi B.J. Habibie, di pesantren Alif berteman dengan 5 temannya, yaitu ada Raja, ada Basu, ada Julmajid, ada Atang, dan Said. Mereka termotivasi oleh moto manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Nah, persahabatan mereka dan semangat pantang menyerah mereka membawa mereka mengejar mimpi masing-masing hingga ke berbagai belahan dunia. Nah, mengapa kita harus membaca sastra? Ya, menurut saya karena dengan membaca sastra kita mendapat wawasan tentang manusia dan kehidupan, memperkaya keterampilan berpikir. Sastra mengajak pembaca menjelajahi berbagai pengalaman manusia, meningkatkan empati, dan memperluas pemahaman tentang konteks sosial dan sejarah. Tidak hanya menghibur, sastra juga meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.